Di negeri yang menjanjikan kesehatan sebagai hak semua warga, sepasang suami istri datang ke rumah sakit umum. Tapi, janji itu belum tentu dibayar lunas lantaran ruwetnya administrasi rumah sakit. Halo Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini dok, suami saya sakit lambung parah dan kami sudah punya surat rujukan dari puskesmas, tapi kami tidak punya kartu BPJS aktif, jadi kami belum bisa ditindaklanjuti. Oh gitu, tapi pelayanan dasar itu seharusnya gratis untuk masyarakat yang kurang mampu juga. Jadi di sini saya akan coba tanya-tanya lagi ya Pak. Sebentar ya Bapak Ibu. Dokter, ini ada pasien belum bisa dilayanin karena belum ada BPJS. Ini harus gimana ya dok? Kita hanya bisa melayani pasien sudah terdaftar di sistem dan sudah terdaftar di BPJS ya, itu aturannya kayak gitu. Tapi bukan kita lebih bertanggung jawab tentang kemanusiaan ya dokter, ini kan tanggung jawab kita. Iya, betul. Tapi saya hanya mengikuti alur administrasi. Sudah aturannya seperti itu deh. Maaf ya Pak, Bu, di sini kita ada alur administrasi. Mungkin bisa dari sekarang daftar lewat HP ya. Dek, kamu bantu Bapak Ibu. Tapi kami nggak punya HP dok, dan kami juga nggak tahu caranya. Oke, baik Bu, saya bantu ya. Ibu ini saya udah ada. Setelah berhasil menangani Pak Hadi sementara, Dokter Nisa berbincang dengan Rara. Bu, tadi kenapa sih dek? Ada pasien udah datang dari tadi tapi belum segera ditangani. Jadi tadi pasien yang tadi itu nggak bisa ditangani dokter karena dia itu BPJS-nya belum aktif. Dan tadi saya udah sempat mau bantu buat bikin BPJS secara online, tapi pasiennya udah mulai kejang-kejang duluan. Baik-baik, nanti akan saya ceritakan ke petinggi rumah sakit ya. Oke, makasih dokter. Bagaimana yang bisa terjadi dokter Tama? Berulang kali saya sudah bilang, ini bukan hanya sekedar soal teknis, ini soal hak asasi manusia. Pasien sekarat di luar sana karena sistem yang tidak adil. Dokter Nisa, rumah sakit tidak bisa sembarangan mengambil tanggung jawab finansial dari pasien. Rumah sakit butuh verifikasi dari identitas pasien terlebih dahulu. Kami di dinas sudah minta database terverifikasi, tapi prosesnya lambat. Mohon maaf, kami juga terbatas anggaran. Tapi, konstitusi harus menjamin hak atas kesehatan masyarakat, dan kita harus andil dalam hal itu. Perlu ada perubahan dalam hal ini. Sekarang saya sudah berada di Rumah Sakit Ciwa, lokasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap seorang pasien berinisial H. Di sini bersama saya Bapak Tomo, seorang aktivis, dan Rara, seorang mahasiswi yang menentang tegas adanya pelanggaran hak asasi manusia. Baik Bapak Tomo, bagaimana pendapat Bapak? Pak Hadi ini gak cuma sakit fisik, tapi juga ditinggalkan sama sistem. Seharusnya ini gak boleh terjadi, malah haram terjadi. Kami mahasiswa dan juga masyarakat sipil akan mengawal kasus ini. Kami percaya bahwa kesehatan itu seharusnya bukan hadiah tetapi merupakan hak. Baik Bapak, bagaimana pendapat Bapak apabila pemerintah melihat berita ini? Pemerintah seharusnya memperbaiki dan mempermudah dari sistem administrasi rumah sakit Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Tomo dan Rara. Di sini juga sudah hadir bersama saya Ibu Hadi sebagai istri dari Bapak Hadi. Baik Ibu Hadi, bagaimana harapannya ke depannya untuk Pak Hadi? Kami hanya mau Bapak diobati, nggak lebih, tolong bantu kami. Baik, terima kasih Ibu Hadi. Bisa dilihat di sini situasi juga sudah banyak masyarakat yang ingin unjuk rasa ya terhadap tindakan Rumah Sakit Ciwa. Sekian dari saya, Wawan. Kalian kembalikan ke studio. Setelah kericuhan dan viralnya video Pak Hadi, pihak rumah sakit pun mengadakan pertemuan internal mendadak. Kalau kita tolak terus pasien yang nggak mampu, kita bisa kehilangan kepercayaan publik. Tapi dok, kalau kita melanggar sistem, anggaran kita akan dipotong. Dokter Luki, Dokter Tama, lebih baik kita melanggar prosedur demi kemanusiaan dibandingkan kita tunduk pada prosedur yang tidak adil, dok.
Alhamdulillah Bapak sudah bisa dirawat. Di negeri ini, hak atas kesehatan bukan hanya soal dokter, sistem, ataupun anggaran. Tapi, ini adalah soal siapa yang berani berkata, seluruh nyawa berhak untuk diselamatkan.